Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Salam kerajaan. Salam kerajaan. Kita juga tidak harus memaksa saudara bangun pagi kalau kecapean, tapi kalau saudara malas bangun pagi juga itu harus harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Pemazmur itu senang bangun pagi. Ya. Katakan bangun pagi. Bangun pagi. Apa bangun pagi artinya apa? Membangunkan fajar. Membangunkan fajar. Tapi kalau saudara tidur jam 2 nggak usah paksa. Tidur jam 2 pagi baru mau paksa bangun pagi. Karena kan kita sudah hidup, artinya gini. Kalau gaya hidup kita sudah bangun pagi, artinya aktivitas sebelum kita memulainya, kita sudah memulai dengan Tuhan. Iya. Katakan sudah memulai dengan Tuhan. Sudah mulai dengan Tuhan. Mana yang belum kumpul, suruh kumpul. Telepon yang dibawa. Ini bukan sekedar rutinitas kita, tetapi memang harus menjadi gaya hidup seperti ini. Iya. Kami di Pastori Sorong City Blessing itu sudah jadi gaya hidup untuk perenungan firman. Kalau kita apa istilahnya? Tubuh ini kan kita tidak usah memikirkan, tetapi sudah menjadi gaya hidup untuk kita memberikan asupan makanan untuk tubuh kita. Dan kita butuh hiburan. Katakan butuh hiburan. Butuh hiburan. Sekarang hiburan di media sosial, TV. Tetapi hiburan-hiburan semua itu tanpa kita sadari akan mempengaruhi pola pikir kita. Iya. Katakan pola pikir kita. Pola pikir kita. Yang seringkali dilupakan dan tidak diingat oleh manusia. Katakan saya manusia. Saya manusia. Yaitu memberikan makanan manusia roh saya. Iya. Katakan saya adalah manusia roh. Saya adalah manusia roh. Memiliki jiwa. Tinggal di dalam tubuh. Tinggal di dalam tubuh. Ketika kita sadar kita manusia roh, kita harus memberi makan manusia roh kita. Iya. Dengan cara mendengar. Ya. Katakan dengan cara mendengar. Dengan cara mendengar. Coba kita lihat Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Ini hampir setiap ketujuh jemaat ini selalu disuruh mendengar. Katakan selalu disuruh mendengar. Selalu disuruh mendengar. Sudah dapat? Yuk kita baca ya. Saya cepat saja supaya kita harus tahu berita-berita akhir-akhir ini membuat kita menyandengkan kepada COVID-19. Katakan COVID-19. COVID-19. Kita memang tidak perlu bermasa bodoh, tidak mau mendengar hal itu. Tetapi berita itu sudah beredar, sendirinya datang kepada kita. Katakan sendirinya datang kepada kita. Tetapi yang harus perlu kita prioritaskan dalam hidup kita adalah mendengar firman. Ya. Katakan mendengar firman. Mendengar firman. Wahyu 2 ayat 7. Saya akan baca cepat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalau Roh berbicara, kita harus menangkap dengan telinga Roh. Iya. Karena kita adalah manusia Roh. Iya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kita harus tahu makanan kita Iya. adalah pohon kehidupan. Yes. Bukan dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Katakan amin. Amin. Harus tahu makanan kita. Harus tahu makanan kita. Katakan saya harus tahu Saya harus tahu makanan saya. makanan saya. Dan untuk memberi makan manusia roh saya Dan untuk bermakan manusia saya adalah dengan cara mendengar. adalah dengan cara mendengar. Siapa yang kita dengar? Siapa yang kita dengar? Apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar? Jadi tidak sembarangan mendengar. Ya. Jangan ada di kumpulan pencemooh Ya. sehingga kita mendengarkan hal-hal cemoohan. Tapi kalau kita dengar firman tertanam di hati kita, di roh kita, sehingga perenungan kita adalah perenungan firman. Ya. Haleluya. Amin. Coba kita lihat juga Wahyu 2 ayat 17. Nanti semua kumpulan video ini kita akan kirim, jadikan YouTube untuk anak-anak rohani dimanapun bisa mendengarkannya.
Wahyu 2 ayat 17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Katakan amin. Saudara menerima firman. Saudara tahu tujuan hidupmu. Katakan amin. Jadi orang yang menerima, dia tahu apa yang dia terima. Haleluya. Ini nih, satu orang maju ke depan. Sam. Saya memberikan kepada Sam nih. Ketika saya membukanya, dia tahu isinya. Yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Mendengar firman tidak boleh diwakili. Mungkin saudara sering, katakan sering menitip persembahan saudara. Katakan menitip persembahan saudara. Atau menitip korban saudara, itu pun salah. Harus kita yang membawakannya. Tapi yang paling penting mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Katakan, siapa bertelinga? Tolong suara-suara HP itu dimatiin yang lain supaya nggak ada suara noise masuk di sini ya. Kasih silent. Yuk kita baca lagi. Wahyu 2 ayat yang ini tentang mendengar. Ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Allah adalah Roh, firman adalah Allah. Artinya kita harus mendengar firman. Katakan, harus mendengar firman. Dan yang menyampaikan itu orangnya harus clear, pure. Tidak semua orang kita dengar, walaupun orang itu kutip Alkitab. Kalau orangnya Tuhan, orang strategi, benar-benar gembala yang sesuai hatiku, kata Yeremia 3 ayat 15, gembala-gembala yang sesuai hatiku. Artinya sesuai hatiku, ya orang itu memang sudah menjadi kesukaan Tuhan. Daud itu orang yang disukai Tuhan. Sebenarnya saudara disukai Tuhan itu bukan karena apa yang saudara lakukan. Katakan amin. Bukan karena upaya-upaya saudara sehingga saudara disukai Tuhan. Karena engkau sudah disukai Tuhan, maka engkau selalu mendapat wisdom. Mendapat apalagi understanding. Orang-orang yang sesuai hati Tuhan, dia akan diberikan Tuhan untuk dapat pengertian dari Tuhan. Untuk mendapat hikmat dari Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai hikmat, sesuai pengertian dari Tuhan, maka langkah-langkah kita akan disertai oleh Tuhan. Amin. Jadi setiap pagi kalau kita mendengar firman, kita sedang membuka roh kita, kapasitas hati kita. Kenapa? Ketika kita menerima firman dengan hati yang lemah lembut, hati itu adalah roh kita. Katakan amin. Hati itu adalah apa? Batin kita. Paulus berkata, memang manusia lahiriah saya semakin merosot. Nih, fisik saudara semakin tua, semakin keriput. Tetapi manusia roh kita itu diperbaharui dari hari ke hari. Dengan cara apa? Mendengar apa yang dikatakan Roh. Katakan amin. Waktu mendengar itu akan muncul iman. Nah, makanya perenungan pagi hari kita ini di dalam apa? Yakobus 5. Oke, katakan Yakobus 5. Masih banyak ayat-ayatnya. Kita bisa baca di Wahyu 3 ayat 6, siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh. Dan seterusnya, ketujuh jemaat ini disuruh mendengar. Katakan mendengar. Kenapa mendengar? Karena iman datang dari mendengar. Mendengar akan apa? Firman Kristus. Kemarin kita sudah bahas, kita waktu percaya Yesus, roh kita sudah diperbaharui. Bukan keturunan Adam lagi, tetapi menjadi keturunan Adam terakhir. Kitalah generasi baru itu. Katakan amin. Yang sudah memiliki apa? DNA Kristus. Sudah memiliki roh Kristus. Kalau sudah memiliki roh Kristus, firman-firman Kristus akan terukir roh kita. Bahkan firman
firman-firman itu akan mendewasakan kita. Karena pergerakan di akhir zaman ini adalah firman dan roh. Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa ada firman. Dia hanya melayang-layang. Katakan amin. Ketika firman diucapkan, maka terjadilah apa? Terang. Gelap dan terang dipisahkan. Ini bukan penciptaan benda terang, tetapi ini kehidupan gelap dan kehidupan terang sendiri itu. Saudara boleh jadi orang Kristen, bisa-bisa saudara hidup dalam kegelapan. Kenapa? Tidak ada firman dan Roh Kudus. Kalau ada firman, Roh Kudus pasti bekerja. Dia tidak hanya melayang-layang. Firman dilepaskan manifestasi, sesuatu pasti akan terjadi. Oke, semua buka, baik anak-anak rohani yang ada di rumah. Saudara bisa buka perenungan kita pagi hari ini. Ini bukan sekedar ayat renungan, tapi sebuah kehidupan kita. Karena orang yang senang merenangkan firman, dia hidup di siklus kehidupan. Katakan siklus kehidupan. Jangan hidup di siklus kematian. Takutan, stres. Saudara waspada boleh. Tidak khawatir bukan berarti saudara ceroboh menghadapi ini. Saudara hadir di kumpulan-kumpulan orang banyak yang notabene sedang dilarang oleh pemerintah. Katakan sedang dilarang oleh pemerintah. Pemerintah juga wakil Allah, kita harus taat kepada mereka. Katakan amin. Ibadah itu bukan sekedar kumpulan orang banyak. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu. Kata persembahkanlah tubuhmu, kita harus membuat keputusan setiap hari mau mendengar firman, karena beribadah itu hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau saat-saat ini kita sedang mendapat apa itu? Surat dari pemerintah, dari sinode untuk kita beribadah di rumah, lah beribadah di rumah. Kami yang ada di gereja tetap beribadah di gereja. Tapi ada streaming juga. Saudara yang mau ikuti dari rumah, saudara juga tidak salah. Karena aturan itu harus kita ikuti. Katakan amin. Di mana perenungan kita pagi hari ini? Yakobus 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Haleluya. Katakan haleluya. Yakobus 5 ayat 15 sampai 20. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Katakan doa orang yang benar. Bukan soal kata-kata doanya. Puisi entah saudara berdoa masih tidak fasih, tidak penting. Tetapi siapa yang berdoa? Orang yang berdoa itu harus menjadi orang benar. Siapa orang benar? Itu orang yang sudah percaya Yesus. Orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Katakan amin. Katakan saya adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Kalau orang yang dibenarkan Tuhan itu sebenarnya bukan upaya kita untuk menjadi orang benar. Saudara cuma dibutuhkan apa? Iman. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara dibenarkan. Katakan amin. Katakan, jadi dua orang benar, bukan soal kata-katanya. Bukan soal kata-katanya, bukan aktivitas doanya, tetapi doa itu kan nafas. Kita tidak boleh program nafas kita. Yuk 10 menit bernafas, kita program 10 menit bernafas, kita program 10 menit tahan nafas. Tapi memang kita harus punya waktu sendiri, hubungan intim kita dengan Tuhan untuk menerima understanding, menerima wisdom dari Tuhan. Katakan amin. Yang paling penting di sini apa? Doa orang benar bila dengan apa? Orangnya harus benar, doanya harus yakin. Baru sangat berkuasa. Tetapi ayat-ayat sebelumnya apa? Kita nggak boleh ada konflik internal. Harus saling mengaku dosa. Harus saling mengampuni. Sudah nggak ada konflik internal. Jadi saya urut. Nggak ada konflik internal. Ini doa orang beriman. Terus
Orangnya harus benar, hidup sesuai kebenaran, dan dia memiliki apa? Keyakinan. Oh, haleluya. Nggak peduli saudara siapa. Coba lihat ayat 17. Elia adalah manusia biasa. Katakan biasa. Dia ordinary. Tetapi karena tidak ada konflik internal, katakan amin. Dia berdiri benar. Orang Kristen harus berdiri benar. Berdiri benar di hadapan Tuhan. Berdiri benar di hadapan sesama. Di hadapan musuh. Setan pun kita harus berdiri benar. Supaya setan tidak bisa mendakwa kita. Hidup kita harus clean, clear, pure. Marriage, money, moral, motivasi kita. Katakan amin. Kita orang biasa, tapi jadi orang biasa itu apa? Ordinary. Tapi bagaimana menjadi orang extraordinary? Saudara bisa berdiri benar di situasi seperti ini. Bukan hanya berdiri benar, karena kita mendengar firman kebenaran, kita mengalami apa itu? Wisdom understanding. Kita berdiri benar mendengar firman, sehingga kita dapat berdiri benar di tengah-tengah situasi orang sedang pada khawatir dan takut dengan COVID-19. Amin. Katakan amin. Kita boleh waspada tapi jangan takut, dan kekhawatiran itu seringkali sehingga kita bertindak tidak seperti orang benar lagi. Katakan amin. Nanti buat anak-anak rohani di rumah, dimanapun berada, saudara akan mendapatkan video ini melalui YouTube. Katakan, Elia adalah manusia biasa. Katakan, sama seperti saya. Kita manusia biasa, tapi apa yang membuat kita menjadi manusia yang luar biasa? Dari ordinary menjadi apa? Extraordinary. Haleluya. Maria kan manusia biasa. Apa yang membuat dia menjadi extraordinary? Dia selalu berkata, biar kehendakmu yang jadi atas hidup. Saudara akan menjadi luar biasa ketika firman mengerjakan kita. Sesuatu yang dibawa. Apa? Sesuatu yang dibawa. Maria membawa firman. Katakan amin. Maria bukan cuma firman, Roh Kudus berkarya dahsyat di dalam diri Maria. Sehingga Elizabeth pun pernah berkata begini, siapakah aku ini sehingga aku dikunjungi oleh ibu Tuhanku? Bukankah mereka sepupu? Tetapi ketika Maria membawa firman dan roh dalam hidupnya, dia menjadi extraordinary. Haleluya. Bahkan ucapan Maria itu menggoncangkan rahim bayi di dalam Elizabeth. Kalau engkau bawa firman dan Roh Kudus, perkataanmu akan menggoncangkan. Haleluya. Lalu ia berdoa, ayat 18. Katakan, lalu ia berdoa. Pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bayangkan kata-kata Elia itu sudah menjadi kata-katanya Tuhan. Kata Elia menjadi sama. Samuel pun kalau dia berkata seperti suara Tuhan. Suara. Tidak semua orang yang mengucapkan firman itu orang yang di-approve oleh Tuhan. Karena Alkitab yang kita miliki boleh dipegang oleh siapapun. Anda bisa memasukkan Alkitab di dalam tablet saudara, HP saudara, aplikasi. Tapi kalau saudara percaya Yesus iman yang sungguh, nggak ada konflik internal. Katakan konflik internal. Sudah saling mengampuni satu dengan yang lain. Sudah beres, nggak ada konflik internal. Doa saudara menjadi orang benar. Terus dengan yakin, tanpa keraguan. Katakan amin. Terus apa? Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi dia menjadi apa? Orang yang bersungguh-sungguh. Katakan orang yang bersungguh-sungguh. Ini bersungguh-sungguh berdoa. Katakan bersungguh-sungguh berdoa. Ini sikap hati yang benar. Amin. Sungguh-sungguh berdoa itu sikap hati yang benar. Berdoa bukan karena memuaskan keinginan daging. Kalau nggak penting, saudara tetap duduk ya. Jangan ada yang jalan-jalan. Nggak apa-apa. Supaya yang di rumah juga konsentrasi mendengarkannya. Yesus bentar khotbah kalau ada yang mengganggu langsung dia tegur karena sudah frekuensinya nggak usah, saya nggak ada homiletik di sini.
Jadi kalau saudara nggak penting, sementara menyampaikan firman, nggak konsentrasi, cara langsung tegur. Karena saudara anak. Ya. Anak yang kasih ketegur dan kuhajar. Ya. Ya. Nanti videonya kirim seperti apa adanya. Gereja sekarang sudah nggak ada aturan. Ya. Mau ngatur diri sendiri. Katakan, Elia adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Sama seperti. Sama seperti Tommy. Sama seperti. Jangan sebut Tommy seperti namamu. Ya. Berarti masih ada pengharapan yang jelek-jelek. Kan? Ya. Masih ada pengharapan hidup saudara. Walaupun saudara biasa. Iya. Tapi firman dan roh itu yang membuat engkau extraordinary. Yes. Katakan amin. Amin. Lalu ia berdoa. Pula langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, katakan menyimpang dari kebenaran. Dan ada seorang yang membuat dia berbalik, katakan amin. Saudara bersyukur ada orang-orang yang membuat saudara itu kembali ke jalan, Ya. ke kebenaran, Ya. ke kehidupan itu. Ya. Kalau engkau sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau tidak ada di jalan itu, engkau tidak ada di kebenaran itu, engkau tidak ada kehidupan itu. Cuma Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Ini bukan menyangkut saudara selalu, yo masuk surga. Ya. Bukan masuk surga saja. Tetapi di mana kita berjalan seperti Yesus berjalan. Ya. Di mana kita hidup benar seperti Yesus hidup benar. Di mana kita membawa kehidupan seperti Yesus membawa kehidupan. Baru kita menerima kemuliaan Bapa itu. Katakan amin. Amin. Harus ada orangnya Tuhan. Amin. Jadi perenungan kita pagi hari ini saya akan bacakan supaya lebih detail untuk menjadi perenungan kita di rumah. Ini lumayan setengah jam ya. Dua orang benar. Orang benar adalah orang yang sudah percaya Yesus dan dibenarkan oleh Yesus oleh pengorbanan Yesus. Orang benar adalah orang beriman. Ya. Orang beriman adalah, kita harus catat, satu, tahu apa yang diinginkan Tuhan. Ya. Seperti siapa? Habel. Habel dia tahu mempersembahkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Iya. Katakan amin. Amin. Jangan saudara mempersembahkan semau saudara. Tetapi harus yang berkenan, yang Tuhan mau. Ya. Kain kenapa ditolak? Dia tidak tahu keinginan Tuhan. Katakan, kita harus tahu keinginan Tuhan. Saya harus tahu keinginan Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Wow, keren. Katakan amin. Amin. Katakan, orang beriman adalah tahu apa yang diinginkan Tuhan. Yang kedua, doa yang lahir dari iman ya. Katakan, doa yang lahir dari iman kan? Lahir dari iman itu tahu apa yang diinginkan Tuhan. Kehendak Tuhan, kira-kira gitu. Yang kedua apa? Orang yang hidupnya berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan artinya bergaul dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 5 dan 6, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Luar biasa. Amin. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu upah kita, rewards. Memang perjalanan iman itu ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. No process, no progress, no reward. Katakan amin. Bergaul di sini Henok sebagai seorang pria yang menjalani kehidupannya seperti orang pada umumnya. Tapi Henok itu tidak malas. Jangan selalu pikir bergaul dengan Tuhan itu di gereja terus berdoa, baca firman. Enggak.
menjalani aktivitas seperti biasanya. Tapi Henokh dalam perjalanan hidupnya, dia sadar akan ada Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, itu benci yang Tuhan benci, suka yang Tuhan suka, kan? Tetapi yang harus kita pikirkan dalam perjalanan kekristenan kita sebagai orang yang beriman, kita harus sadar kita bersama Tuhan. Artinya lebih takut Tuhan. Katakan amin. Takut Tuhan, kemana kita pergi, apa yang kita kerjakan, kita tahu ada Tuhan. Mungkin istri nggak lihat, suami nggak lihat, jemaat nggak lihat pendeta, pendeta nggak lihat jemaat, tapi kita harus bangun kesadaran ada Tuhan. Orang yang hidupnya berjalan bersama Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa melihat yang tidak kelihatan. Wow, katakan bisa melihat. Ini kalau kita menjadi doa itu lahir dari iman. Yakobus bilang doa yang lahir dari iman. Dia bisa melihat yang tidak kelihatan. Coba ayat 24 dari Ibrani 11 sampai 27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak apa? Bukankah dia putra mahkota? Bukankah dia memiliki fasilitas-fasilitas yang begitu dahsyat di Mesir? Yang gobloknya orang Israel kan, budak saja pengen kembali ke Mesir. Sudah keluar dari Mesir pengen kembali. Sebenarnya Musa itu yang mau kembali Musa, karena Musa Musa enggak diperbudak. Dia itu putra mahkota, tapi sama sekali dia berkata, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Apa maksudnya? Musa melihat sesuatu yang belum kelihatan melebihi kekayaan yang ada di Mesir. Ini pemimpin yang luar biasa. Seperti yang kita dengar kata Mom tadi malam, apa? Musa adalah orang yang sudah mendapat mandat ilahi. Kan anak-anak harus dibunuh semua waktu itu kan? Tetapi coba lihat, karena Musa orangnya Tuhan. Haleluya. Musa sudah ditulis di alam kekekalan. Adalah orang yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Katakan amin. Kalau saudara sudah menjadi orang kesukaan Tuhan, rancangan-rancangan jahat tidak akan mempan. Musa itu bisa melihat sesuatu yang belum kelihatan melebihi kekayaan-kekayaan istana Firaun. Katakan amin. Dia lebih suka menderita karena kebenaran, karena dengan umat Allah. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Keren, katakan keren. Sebab pandangannya ia arahkan kepada reward, kepada upah. Musa bisa melihat yang tidak kelihatan. Aminnya mana? Wah, malas bilang amin nih. Saudara tangkap firman Allah, yes aja, nggak usah ngelamun gitu loh. Nanti waktu saudara sampaikan firman, orang melamun juga melihat cara aku menyampaikan firman. Apa yang pertama tadi? Tahu apa yang menginginkan Tuhan. Yang kedua apa? Berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga apa? Bisa melihat. Yang keempat, memiliki kekuatan. Tuhan dah suruh kita berjalan, baru Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan. Katakan, kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Ayat 17 Ibrani 11, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Katakan amin. Ini dia memiliki kekuatan di dalam dirinya. Kalau Allah memanggil kita, Allah memberikan kekuatan dalam dirinya. Itu iman, itu adalah strong. Kita memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Untuk mempersembahkan sesuatu. Yang kelima, memiliki pandangan jauh ke depan. Ibrani 11 ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Wow.
Katakan, memiliki pandangan jauh ke depan. Ini bukan visi pada umumnya. Visi yang dibuat-buat 1000 jemaat tetapi untuk keserakahan. Bukan itu. Tetapi memiliki pandangan jauh ke depan artinya, katakan artinya, karena kita sudah bergaul dengan Tuhan, kita memiliki seperti cara Tuhan melihat. Seperti Daud melihat. Katakan amin. Daud melihat Goliat beda dengan Saul melihat Goliat. Raksasa di depan, pandangan 10 pengintai beda dengan apa? 2 pengintai. Yosua dan Kaleb. Saudara memiliki pandangan jauh ke depan. Amin. Saya yakin beberapa poin ini akan memberkati hidup kita. Kita akan berdiri benar di tengah situasi seperti ini. Katakan amin. Berdiri benar bukan memberani-beranikan diri gitu. Tapi firman itu yang memberikan keberanian. Orang membuat dirinya supaya tidak takut tapi nggak ada firman. Itu kekuatan keberanian yang palsu. Kalau keberanian itu datang dari mendengar firman, kita akan melihat tujuan Tuhan akan tergenapi. Semua anak-anak rohani yang ada di tempat ini, bahkan di rumah yang menyaksikan video ini, renungkan firman ini. Firman ini akan menjadi kekuatan. Firman ini akan menjadi pendorong hidup kita. Roh Kudus hanya bisa bergerak di mana ada firman dilepaskan. Pergerakan air zaman ini adalah kebangunan rohani yang besar. Itu adalah firman dan roh. Mari buka, angkat kedua tangan kita. Anak-anak rohani di rumah, engkau akan mengalami lawatan Tuhan yang sudah waktunya kita sadar kita adalah manusia roh. Memiliki jiwa. Tinggal di dalam tubuh. Tubuh kita ini harus mengekspresikan apa yang ada di roh. Bahkan kehidupan kita dengan firman terus menerus. Sehingga pikiran kita akan mencapai pikiran Kristus. Dari carnal mind, pikiran daging, kita akan mengalami yang namanya renewed mind. Pembaruan pikiran kita. Firman akan membarui hidup kita, membaharui pikiran kita. Firman yang kita dengar tertanam di roh kita akan memperbaharui terus pikiran kita sampai, katakan sampai kita memiliki pikiran rohani. Ketika kita berjalan terus menerus, kita akan memiliki mind of Christ. Roh dan jiwa kita sudah menyatu. Sehingga tubuh ini mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita. Tindakan-tindakan kita seperti Kristus bertindak ketika menghadapi angin sakal. Dia tetap tenang. Menghadapi situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Kita akan mengalami rest dalam hidup kita. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu. Berkati kami semua anak-anak rohani dimanapun yang sedang menyaksikan video ini. Semua kami diberkati Tuhan. Kami terus terhubung dengan rumah Tuhan. Kebenaran yang ada di rumah Tuhan. Dengan orangnya Tuhan. Membangun hubungan yang luar biasa sesama saudara-saudara sedestiny. Hidup rukun sebagai adult boy. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau Tuhan yang memerintahkan berkat, dia bisa memakai burung gagak untuk membawa makanan buat Elia. Hal ini pun terjadi dalam hidup kita. Mungkin berbeda dengan apa yang dialami oleh Elia. Tapi firman-Mu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau akan mengalami, kau tidak mengejar mujizat, tapi engkau akan memproduksi mujizat-mujizat. Sebab firman dan roh bekerja atas hidup kita. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua anak-anak rohani dimanapun kau berada, terus mengikuti video dari YouTube Sorong City Blessing. Tuhan akan memberkati kita. Haleluya.